ada namanya RSN, RSN. Rembuk Sepak Bola Nasional. Yang isinya itu adalah panggung. Itu untungnya, sesekali ada yang rasis juga di situ ya. Oh, jadi RSN itu ribut sepak bola. Janganlah, mohon maaf. Saya melihat saya 60% setuju dengan Bang Yes. Iya, 60%. 60%. Cuma 60. Nggak apa-apa. 40%-nya harapan. 40. Karena gini, kalau orang Indonesia itu kayaknya suka kalau udah bagus tuh dirusakin gitu kayaknya. Wah, Kayaknya ya. mulai. Enggak dipelit. Enggak. Karena saya sependapat dengan Anda 60%. Apakah ada di antara kita semua yang mendengar Exco sudah pernah rapat pada saat ini mengevaluasi? Tentang Piala Dunia saya nggak dengar. Iya. Tetapi yang SEA Games saya coba komunikasi langsung dengan Ketua Umum. Oh, Erick sudah Thohir, nih ya. komunikasi langsung dengan Ketua Umum. Wah, kita dapat informasi Pertama tentang A1. diputuskan dalam rapat Exco untuk melepaskan Indra Safri. Dari semua posisi, tidak saja pelatih tim nasional, tetapi Mohon maaf Bang, Abang udah cross check sama Exco yang lain karena kan beberapa pernyataan saya kira selalu tidak Exco. perlu karena ini yang ngomong langsung Ketua Umum. Malah saya menduga di antara kita ada yang pernah merasakan kalah karena tidak bawa uang gitu. apa? Itu bagus itu. Ada di antara kita. Jangan Bang. Itu menurut saya akar permasalahan. Jangan disemprit. Jangan disemprit. Ini menurut hukum olahraga. Cuma di ordal nih kita terang-terangan. Nggak ada yang katanya. Betul, Bang, betul, Menurut kita berdelapan, ada nggak yang tidak pernah mendengar bahwa di Kongres itu untuk menentukan pemilihan Exco pakai uang? Podcast Ordal di Garuda TV. Saya Iwa Sastra, seperti biasa bersama dengan Profesor Effendi Ghazali. Wah. Jangan nyamain profesor. Ini semua profesor sepak bola loh di sini yang ada di sini ya. Luar biasa. Jadi Ini istimewa nih, Prof. Kali ini biasanya Ordal tamunya 1, paling banyak 2. Ini ada 6 tamunya, Prof. ya, 6 dan mewakili sebagian besar dari stakeholders, Iya. pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Iya. Sebagian ini jauh lebih berpengalaman dari saya, sebagian sekarang jauh lebih populer. Kita ngomongin soal sepak bola nih, Prof ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu Oh, yang diperkenalkan, sudah ya. hadir Iya, di sini. perkenalkan, Depan ya. saya nih wartawan senior, Prof. Kemudian juga pengamat sepak bola. Dan di sebelah Pak Negara ada Mas Haris Pardede, Harpa. Apa itu alat musik ya? Iya, Harpa. Alat musik. Jadi setiap kali dia nyanyi, setiap kali dia memainkan itu macam-macam yang bunyi. Ada yang bunyi di sini, ada yang bunyi Cintayong, ada yang bunyi macam-macam lah gitu ya. Dan Ini ada lagi di sini Prof kelihatan nih. Ini ada Mas Agus Riza ya. Siap. Mas Agus ini Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Nah, itu main sepak bola bener Prof, profesional nih. ada 3 hal tentang dia. Yang Iya. pertama, ini asosiasi penting betul di seluruh dunia nih. Siap. Penting betul ya kan. Sangat memperjuangkan nasib pemain. Iya. Ketika pemain itu ada masalah ya, entah dengan klub, dengan dengan federasi, dengan supporter juga. Iya. Jadi orang tuh jarang loh mendengar ini. Tapi APPI ini sangat penting ya. Sekarang posisi ketua ya. Enggak, saya legal dari awal, Bro. Oh, legal. Tapi dari mulai awal Ketuanya sekali dulu, dari mulai awal sekali ada APPI di Indonesia iya, lah iya. saya memang- Bagian legalnya Anda. bagian Oh, legalnya. iya, yang paling penting ya. Jadi permasalahan-permasalahan kita tahu semua lah. Iya, Yang iya. tadinya mestinya edukasi karena kondisi sepak bola kita akhirnya edukasinya dengan advokasi. Jadi kita memang akhirnya Edukasi. terpaksa. Mestinya edukasi yang paling benar Iya, idealnya. edukasi paling benar. Betul, Sekarang tapi karena advokasi. masalahnya luar biasa kategorinya, jadi kita akhirnya mengedukasinya dengan cara mengadvokasi. Advokasi. Karena kebetulan saya lawyering juga gitu. Lama-lama saya lihat banyak somasi juga. Oh, iya, pasti itu tahapan itu. pasti. Tahapan. Dan sekarang juga dosen di Universitas Indonesia Fakultas untuk mata Hukum. kuliah. Hukum olahraga, Bro. Selamat ya. Aman acara ini. Aman acara ini. Acara ordal ini aman. Alhamdulillah. Karena dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum Iya. olahraga. Kita mau dikejar kemana pun nggak apa-apa. Kita disomasi, ayo. Oh, siap betul. Kita mau dipanggil oleh federasi, ayo. Ada hukum olahraganya. Iya, sebelah Mas Agus ada Pak Yesayas Octavianus. Nah, Bung aja cukup. Bung Yesayas. Bung Yesayas. Pakai bahasa olahraga aja. Iya, Biasa, juga ya.
wartawan senior nih, Prof. Saya itu pengagum tulisan-tulisan mereka sebelum saya menggabungkan diri. Mahfudin Nigara dulu. Ada Ian Situmorang ya, dan saya Octavianus. Kemudian sesudah itu yang selanjutnya ada Anton Sanjoyo dan segala macam ya. Bung Yesaya Octavianus ini sama-sama dengan kami. Waktu 1990 pun Piala Dunia itu banyak belajar dari beliau ya, dan sekarang suaranya pun masih tetap lantang bersama-sama dengan kita ya. Wartawan sangat senior ya saya Octavianus. Yo. Ya, di sebelah Bung Yesaya ada nih Bung, kalau kita panggil Bung juga ya, Bung, Ya. temu Bung ya, Prof, ya. Ya. Bung Yuhli Imran ya. Saya mau kasih tahu ini, di antara kita yang hadir ini ada yang misalnya organisasinya masih tetap utuh. APPI utuh kan? Utuh. Betul. Ya. Meskipun sempat mau di-cloning, Pak. Nah, ini mau sempat di cloning tapi masih tetap utuh. Oh, tetap. Kalau abang masih tetap di cloning. Ya, dulu loh, asosiasinya, seperti loh asosiasinya. Asosiasi Pelatih Pelatih Sepak bola seluruh Indonesia. disingkat APSSI. AP APSSI. APSSI. Oh, bukan PSSI dong. Bukan Ada APSSI. APSSI. Berarti misalnya A apa berarti APSSI. Makanya Anda nggak terlalu didukung mungkin ya. Namanya APSSI. Asosiasi Pelatih. Sepak bola seluruh Indonesia. Seru nih. Nanti kita kolaborasi nih. Kolaborasi. Karena banyak salah masuk juga nih. Laporan pelatih bukannya ke PSSI ini, tapi ke asosiasi. Oh, yang mempersoalkan pelatih masuknya kan ada. Betul, ada pelatih gajinya nggak dibayar segala macem. Kadang-kadang larinya kemari, Bang. Nah, mungkin karena pelatih banyak yang berasal dari pemain sebelumnya. gitu Iya, ya. itu salah satunya Jadi, juga. ya. Tapi tetap semangat. Semangat harus, Bang. Ya ini kan karena berhubung kemarin itu kan posisi kan masih PLT ya. Kemarin akan selalu diusahakan untuk pelaksanaan, tapi karena adanya statuta baru yang harus ikut aturan ini, akhirnya semuanya ditunda semua, termasuk juga kan katanya sekarang pemilihan ketua Asprov. Jadi bukan cuma asosiasi, Asprov pun harus ditunda dulu gitu loh. Ini keren ya. Asprov pun harus ditunda dulu. Kalau sebagai pengantar aja, saya baca suratnya itu karena bencana ya. Senyum, ketawanya udah berbicara itu. Baca suratnya. Salah satu konsiderannya karena bencana ya. Bencana Sumatera. Alasan formalnya. Apa ya? Bencana apa dulu nih? Bencana sepak bola. Nah, itu cocok. saya mau tiup peluit dulu lah. Ini penting ya, penting karena gini. Jadi kita itu sudah ada yang namanya National Dispute Resolution Chamber. Jadi pengadilan khusus atau arbiter Arbitrase. lembaga khusus untuk penyelesaian sengketa sepak bola. NDRC, ya. Ini udah tahun ke-6 Oke. dari tahun 2019. Nah, tahap pertama sampai karena saya yang dulu ikut mendirikan dan salah satu sebagai arbiternya, gitu ya. Ini musim kedua bahasanya atau periode kedua. Periode kedua ada NDRC. Kalau tadinya NDRC itu hanya untuk sengketa pemain dengan klub dengan klub dan klub dengan SSB, sekarang diperluas menjadi pelatih. Kenapa? Itu karena kita perjuangkan, karena pelatih itu, tadi yang saya sampaikan di awal, banyak masuk KPPI justru, which is itu bukan menjadi tupoksinya kita. Sehingga akhirnya kita bantu secara pribadi, baik saya maupun ada teman-teman yang lain. Nah ini makanya kita bukan mempertanyakan kinerja asosiasi pelatih, tapi justru saya di sini mau kalau bisa kolaborasi dengan APPI untuk membantu pelatih, karena pelatih ini banyak dan asli Bang. Kalau sekarang pemain agak tenang lah, ada NDRC maju hampir pasti menang bahasanya gitu kalau soal gaji gitu. Tapi kalau asosiasi pelatih itu mereka nggak tahu kemana dan segala macamnya. Diberhentikan oleh penonton juga ya. Nama badan nasionalnya itu Badan Arbitrase Olahraga Indonesia. Betul. Kurang lebih itu ya. NDRC, NDRC. nama resmi National Dispute Resolution Chamber Indonesia. Disingkat Nah, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia. Di luar negeri atau di dunia, Indonesia adalah satu-satunya dari Asia Bang, yang diakui FIFA Bang. Jadi hanya ada 5, Inggris, Spanyol, Belgia, itu khusus Indonesia, Bang. sepak bola atau Sepak bola Bang, khusus sepak bola. Jadi Nanti Bung Agus Rizani nyambung nih Nyambung. dengan Bung Edisa. Ya itu. Kenapa ini agen pemain? Oh, salah agen satunya. pemain. Tapi saya mau menyebutkan Agen dia. pemain sepak bola ya? Ya, atau saya mau menyebutkan dia sebetulnya mewakili civil society yang aktif di media.
pembicaraan sosial, kurang lebih gitu ya. Iya. Ada namanya RSN, RSN. Rembuk Sepak Bola Nasional. Yang isinya itu adalah panggung. Itu untungnya, sesekali ada yang rasis juga di situ ya. Sesekali ada juga ya. Ya artinya harus dapat boleh dilaporkan ke arbitrase. Oh, jadi RSN itu ribut sepak bola. Janganlah. Mohon maaf. Rembuk Sepak Bola Nasional. Dan banyak lagi kan pembicaraan seperti itu, sehingga kita juga mengundang ini. Tentu berbicara juga dalam konteks agen atau Pemain, mengantarkan iya. pemain boleh juga kan? Boleh dong. Karena katanya ada pemain itu kalau tidak melalui tokoh tertentu nggak akan jadi main. Ya, harus melalui tokoh tertentu gitu ya, walaupun Anda agen-agenan, tapi kalau tidak melalui tokoh tertentu ini itu, kenapa ketawa ini saya baru, dan saya bahagianya karena ini hampir lengkap ya. Mungkin yang belum ada itu pasti para exco belum ada. Di suatu saat kita Wasit. asosiasi Wasit, ya. itu ada ya, asosiasi wasit. Ada. Ada ya. Agak kurang kedengaran. Memang nggak kedengeran. Karena bukan anggota PSSI. Asosiasi wasit. Yang asosiasi anggota PSSI kan cuman pelatih, Pemain. futsal, Pemain juga nggak. pemain belum. pemain juga belum. olahraga. Nah, kalau pemain ini tidak konteksnya jadi kita anggota. dari dulu zamannya Internasional, Pak Edi, ini. kita memang menjaga independensi bang ceritanya, Oke. supaya nggak ada intervensi dari. Di dunia juga nggak ada yang Nggak masuk ada, dalam nggak federasi. masuk. Nggak masuk. Oh, terima kasih. kalau FIFPro Anda kita, mau. FIFPro itu Iya, international betul. organization-nya. Jadi kita Oke. duduknya sejajar dengan FIFA kalau FIFPro. Iya. Jadi makanya kami juga menempatkan hal yang sama. Sejajar dengan FIFA. Jadi ya kita kan? nggak ada di bawah subordinasi gitu. Itu menghindari untuk Mungkin saya luruskan intervensi. tadi pernyataan Bung Imran. Ya. Ada 5 asosiasi yang belum masuk. Sebetulnya di statuta lama itu masuk. Nggak tahu statuta baru ya, karena ada 5 asosiasi itu wanita, futsal, pelatih, pemain, wasit. Mereka punya suara di Kongres loh. harusnya ada, betul. Bahwa mungkin Bung Imran tadi mengatakan belum masuk, mungkin karena mereka sudah terdegradasi, tidak ada kepengurusan, sehingga belum dimunculkan lagi. Jadi mungkin yang aktif aja yang disebut anggota sekarang, misalnya futsal atau wanita. Oh, kalau begitu nggak boleh Tapi ada 5 itu. Iya. Dulu di statuta lama ada 5 ya. Ada, mereka masuk di Kongres kok. Oke, ya. Artinya sekarang nih di Jakarta nggak boleh ada kegiatan olahraga sama sekali. Karena asprofnya juga nggak ada. Iya. Enggak dong kalau mengikuti logikanya Bang Yesa Sustavianus, ya kan? Iya. Judulnya kita pada hari ini menarik. Saya mau mengawali dengan mengatakan gini. Saya berterima kasih dan memuji Menpora kita, Erick Thohir, karena prestasi kita di SEA Games ini itu meningkat. Target nomor 3 sekarang sudah nomor 2 dan nyaris menurut saya sampai terakhir nanti nggak akan bisa dikejar oleh Ven. Jadi ada peningkatan loh itu. Ya, dari nomor 3 jadi nomor 2. Untuk itu harus kita puji. Tapi dalam catatan saya, prestasi sepak bola kita mungkin dalam konteks dunia atau Asia Tenggara ya, tahun ini itu terburuk dari catatan-catatan yang ada sebelumnya. Kita ikut pertama kali 1977. Kita itu menang 3 kali. Ya, runner up 3 kali medali emas, 5 medali perak, 4 medali perunggu. Tapi ini relatif terburuk, sama seperti 2009. Keluar grup saja tidak. Betul ya? 2009 1 poin. Iya. Yang ini? Ini 3. Tiga. Tapi sama-sama nggak lulus. Tidak keluar grup gitu ya. Jadi 2009 lebih buruk. Iya, secara poin. Ini bagus, dia selalu ngasih harapan Iya. bahwa Anda tidak lulus dari grup, tapi poin Anda 3, gitu ya. Ada kemajuan. Tapi ini terburuk. Maksudnya gini, Anda tidak lulus karena Anda sarjana muda gitu. Anda tidak lulus karena Anda Cuma sarjana muda. enggak, Anda tidak lulus karena tim lain lebih baik dari Anda, gitu ya. Karena itu judul acara kami ini adalah ini ya, pelan-pelan nanti dicantumkan ya. Judulnya adalah KLB. Kongres lakukan yang benar. Apa? Dulunya kok KLB itu kok. Kongres lakukan yang benar. Selamatkan sepak bola nasional. tendensius banget Betul ya. ya? Iya, KLB. Tapi Prof, itu nggak ada, Tapi Prof. terarah kan? Kongres lakukan yang benar. Betul kan? Kalau Pak harusnya pakai lah. Udah laku. Kongres lakukanlah yang benar. Nah, Oh, prolog dari Prof tadi itu soal SEA Games, kemudian juga dengan sepak bola, berarti ada kemungkinan ya Ketua Umum PSSI akan dipanggil Menpora ya. Iya dong. baik. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena Ketua Umum PSSI ini bisa langsung berdiskusi dengan Menpora. Oh. Kan Heart to heart ya. Bukan. Itu kalau dalam
heart to heart. Heartnya kan satu. Nggak bisa, heart to heart nggak bisa. Jadi misalnya, Kan satu. iya. Jadi Jadi berarti heart in heart. Heart in heart. Heart Asal kita inside jangan heart. punya hati yang tidak bagus untuk mendiskusikan. Ini seperti orang berbicara di kaca. Iya. Iya kan? Dalam komunikasi loh ya. Bagaimana menurut Ketum PSSI tentang SEA Games kita? Wah, kalau menurut saya Pak Menpora gitu ya, nanti dibikin kaca gitu. Nah, pakai kaca. Itu medali perak. Oh betul ya? Anda medali perak? Saya sampaikan ya kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, saya sudah menerima laporan dari Ketua Umum PSSI. Target kita adalah medali perak gitu. Ini agak jarang memang ya, juara bertahan itu targetnya medali perak jarang. Kalau dalam tinju nih, Anda kan juga pemerhati tinju, itu juara bertahan, targetnya perak, itu pasti KO atau TKO kan? Iya dong, Bisa. perak, tinju, ujungnya KO atau TKO lah ya kan? Jarang tuh menang angka kalau gitu. Nah tapi kemudian dijawab oleh mula-mula hoki caraka ya. Iya dong, Iya, dijawab iya, hoki di caraka. doorstop. Dari seluruh yang ada dalam ruangan ini yang jawab pertama hoki caraka. Ya, yang mengatakan bahwa, targetnya perak, ini semuanya. Lalu dua exco lain itu sambil melepas mengatakan target kita emas. Ini exco ini harusnya dikeluarkan loh dari federasi. Karena melawan ketua umum. Mungkin bukan melawan, tapi berbeda pandangan kan boleh dalam organisasi. selalu berikan harapan, Bro. Terima kasih kehadiran Harpa ini. Tapi kita mulai dengan pertama, setuju nggak yang ada di sini atau siapa yang nggak setuju bahwa prestasi sepak bola kita sedang berada di titik nadir namanya? Titik nadir dong. Ada yang nggak setuju bahwa ya? Ya, saya nggak sependapat ya. Oke. Kalau disebut titik nadir untuk periode sekarang, sebetulnya titik nadir itu sudah sejak Cardono berakhir. Oh, Jadi oke. kelanjutan Cardono sampai sekarang itu memang titik nadir terus. Oke. Nah sekarang bagaimana kita ini yang memulai untuk tidak lagi di periode berikut titik nadir lagi. Kongres lakukanlah yang benar. Iya, Oh jadi bukan titik nadir nih ya, sudah dimulai dari situ. sudah. Tapi ini kurang buruk bahwa Piala Dunia kita nggak masuk. Iya betul. Saya termasuk salah satu yang menyusun roadmap sepak bola Indonesia bersama dengan Ratu Tisa, Cepi. Mas Oh, Tommy. Tommy. Ada juga dulu pelatih dan segala Fritz Manjuntak dan lain-lain ya. Targetnya 2034. Ya. Tiba-tiba berubah jadi 2026. Akhirnya itu nggak tercapai. Sebab Ya. Piala Dunia nggak tercapai, SEA Games kita sudah lepas, U23 kita nggak masuk, U23 AFF, AFF kita nggak masuk, U23 AFC nggak lolos. AFC nggak lolos. Ya. Putri targetnya itu medali perunggu kemarin yang nggak dapat, Nggak dapet ya. ya kan? Kalah 2-0 ya. Itu belum buruk, masih bisa ada yang lebih buruk lagi. Oh enggak, mungkin diimbangi oleh U17 yang masuk pertama kali Piala menang Dunia, sekali ya Piala Dunia. melalui jalur kualifikasi, bukan tuan rumah, lalu menang lawan Honduras 2-1. Dan ada juga juara SEA Games 2023 ya. Oke. Paling tidak kita juga harus apresiasi itu. Oh iya harus. Saya harus menyebutkan bahwa ada 3 kan yang bawa kita medali emas. Berce, Polosin. Tony Polosin ya. dan Indra Safri. Dan Indra Indra Safri, Safri. Ya betul. Ya sekarang nggak apa-apa juga dalam sepak bola itu kan biasa kan orang Biasa. dicerca kalau gagal kan. Kalau berhasil dipuji-puji gitu kan. Iya. Terus kalau gagal mundur biasa kan. Nah balik. Prof, Ya. sorry saya potong. Agak Perkataan kurang kencang ininya. kalimat nadir itu karena yang saya lihat adalah karena ekspektasinya pas lagi bener-bener lagi di Oke. puncak daripada Jadi- prestasi-prestasi yang tadi mungkin masih begini. Makanya saya jadi maksudnya dia kalau jatuh itu kalau dulu jatuhnya nggak tinggi-tinggi amat. Iya. Sekarang jatuhnya udah tinggi sekali. Iya. Nyungsep. Jatuh. Tapi mungkin Ya. saya melihat saya 60% setuju dengan Bang Yes. Ya. 60%. 60%. Cuma 60. Nggak apa-apa. 40%-nya harapan. 40. Karena gini, kalau dibilang memang tidak ada progres, nggak juga Iya. gitu. Iya. Cuman masalahnya ketika periode sekarang itu mereka menaikkan ekspektasi tinggi dan kemudian di saat tersebut ada langkah-langkah yang tidak yang Tercapai. kontraproduktif, justru akhirnya ini malah menghantam keras. Jadi itu lebih kepada komparasinya sih. Oke. Gitu. Karena kalau kita lihat kan kita juga kalau saya nggak salah mungkin abang-abang yang lebih senior bisa menyamakan. Ini kan prestasi kita di kualifikasi round 4 ini mirip dengan 85 kalau nggak salah. Ya 85 menuju 86. Walaupun formatnya berbeda. Sinyo Aliando. Kita gagal kan Iya, dari betul. Korea Selatan. Kebetulan tuh
pertama kali saya nonton bola tuh. Oh iya ya. Itu di bawah mendiang ayah saya. Iya, iya, Pertama iya, kali ikut nonton anu apa? ya. Mudah-mudahan ayah Anda Pertama kali nonton apa pertama kali ngerti bola? Nonton bola ke GBK. sama ayah. Mudah-mudahan ayah Anda anu ya Siap. sudah berbahagia di sana. Makasih, ya. Bang. Nah. Iya, dan diantar oleh ayah Anda nonton. Itu. Jadi Di stadion mana waktu GBK kan? Oh, GBK. Kalau Oh, nggak salah iya. kita kalah 4-1 atau 5-1. 4-1. Enggak, 4-1, 2 kali. Di sana kita kalah juga. 0-0, di sini kita kalah 4-1. Nah, sebenarnya Itu gara-gara dukun. Suatu saat kita bahas khusus. Jadi kalau saya lihat itu, cuman karena sesuatu yang sudah, kalau orang Indonesia itu kayaknya suka kalau udah bagus tuh dirusakin gitu kayaknya. Wah. Kayaknya ya. Mulai. Nggak dipermit. Enggak. Karena saya sependapat dengan Anda 60%. 60%. Jadi benar ya saya. Masih oke dong kalau 60% kan? Iya masih oke. Nah tapi kan itu tadi Maksudnya dia ekspektasi harapan. Iya. udah bagus. Ya jadi orang Jadi kekerek. bedanya kalau dulu mungkin ekspektasinya segini. Iya jadi nggak Sekarang segini, terus di boom jatuh. betul karena dulu tiap SEA Games. Ini bukan jatuh sendiri tapi dijatuhkan. Iya, secara nggak langsung kan seperti itu kan melalui beberapa keputusan yang tidak pas lah gitu. Oke, saya tadi sampai pada ada seperti yang menjatuhkan harapan. Iya. Ya kan? Ditanya contohnya. ya Contohnya, kan? konkretnya. Lembuk nih suka nanya. Contohnya apa? Gitu ya. Nah. Cintayong. Ya kan? Ya, tapi kita sedikit mundur ke belakang Iya. tadi yang dikatakan sama Bung Yes, sepak bola kita kalau nggak salah sudah tertidur sejak zaman Pak Cardono Iya. gitu. Setelah Pak Cardono. Setelah Oh, kalau Pak Pak Cardono bangun? bangun. Nah, 2 medali SEA Games kan. Oh iya iya iya. Dan nyaris lolos di 87-91. 85. 8791 ya. Harus lolos di 85. Nyaris Catatan lolos penting. Piala Dunia di Nyaris 85. lolos Piala Dunia. Sama dengan Dan format semifinal sekarang. Asian Games. Oh, semifinal Asian Games. Oh, ya itu deh. Udah paling anu lah ya. Betul. Nah, setelah itu kan kita kalau dari yang saya lihat setiap kita misalnya SEA Games atau Piala Tiger sekarang Piala AFF, itu kan selalu ekspektasi kita kan mentok di Thailand kan. Segitunya barrier kita sebenarnya. Tapi ketika ada di era yang sekarang ini ekspektasi itu naik. Dan sebenarnya kita sudah on the track. Iya. Dan kalau saya melihat mungkin saat itu kita merasa kalau tidak ada turbulence, lolos nggak lolos, saya rasa kita punya harapan saat itu. Dari Piala Asia kan kita bisa ngalahin Vietnam. Terlepas dari setuju nggak setuju mungkin di ruangan ini soal naturalisasi ya. Tapi kan ini pendekatannya top bottom ya. Saya naturalisasi setuju kok. Iya. Asal jangan 92 lah. Iya, dan mungkin kan untuk jangka panjang kan ini animonya naik. Iya, Kemudian iya. nanti pool talentnya kan bisa naik bisa makin banyak ya. Iya, iya. Kemudian Piala Asia U23 kita juga semifinal Iya, iya. walaupun nggak lolos kalah dari Gini dan seterusnya dan kita Iya, lolos iya. round 3. Dan ada transfer skill juga kan. Iya, iya. Misalnya paling gampang Rizky Ridho kita lihat bagaimana dia dimentorin oleh seorang Jaitsas kan back di Itali kan. Mungkin abang-abang tahu bagaimana kita dulu pas Italia 90-an kan begitu bagus ya. Jadi ada kita sudah on the right track nih. Tapi kemudian ada satu keputusan yang menurut saya dari yang tidak mungkin salah, tidak mungkin kalah ya dengan kepelatihan sebelumnya. Karena kalaupun Sintayong memang belum tentu juga kita lolos, Bang. Belum tentu juga. Saya Cuman mau luruskan dengan logika. Ini logika komunikasi, nanti logika hukum olahraga. Logika komunikasi mengatakan pada waktu Sintayong dulu itu kita belum tentu lolos Piala Dunia, tapi kita belum tentu gagal. Iya. Maka kita diganti oleh Patrick Kluivert Iya. yang sama pada waktu penggantian belum tentu lolos, belum tentu gagal. Tetapi dengan hasil terakhir dia sudah pasti gagal. Iya, jadi sudah absolut. Absolut. Postulat yang masih hidup itu adalah dengan Sintayong belum tentu berhasil, belum tentu gagal, gitu ya. Tapi satu Jadi yang artinya ada harapan, ada harapan pada waktu masih. itu yang masih hidup. Harapan yang lain lagi sudah kan? mati kan, karena fakta menunjukkan nggak berhasil. Gitu. Betul. Dan yang penting adalah analogi saya mungkin agak sedikit berat ya. Tapi dalam sebuah entitas apapun itu, misalnya negara, tentara dengan masyarakat. Kalau masyarakat yang nggak mendukung itu susah. Dalam arti ini fans. Iya. Ini kan bola ini sekelompok tentara terbaik kita kan yang ada di depan. Nah kalau ada di belakang fans mereka dukung. Bisa ganti tentara nggak? Tentara nggak boleh masuk wilayah civil society. Oke. Kelompok apa ya? Pejuang. Oke. Nah, ini sekelompok pejuang. Pejuang, ya. Pejuang yang terbaik yang kita miliki dan didukung oleh masyarakat itu kan kalau di teori gerilya itu seperti ikan dan air kan. Ya. Nah, itu yang kita rasakan saat itu. Oke. Kita sama-sama bangga ke Iya, Qatar iya, juga iya. melihat bagaimana Abdullah bin Khalifah itu jadi kandang kita. Kebetulan bawa nggak ya? Saya itu masih diakui sampai sekarang Garuda sebagai Qatar. koordinator. Dengan kartu ini, saya boleh lari-lari di hampir semua lapangan sepak bola Qatar. Jadi capo Karena juga. di tugas ini adalah
koordinator dari penonton on duty. Ya kan, jadi saya tunjukkan ini kalau kita main di Qatar lagi. Nah, itulah yang saya katakan tadi, ada hope, ada semangat, ada kebersamaan yang saya rasa itu modal paling penting buat tim nasional kita. Tapi kemudian setelah ada keputusan itu kan kemudian kita terpecah. Ya dalam hati kecil kita jujur aja. Kadang-kadang kita pengen kita lolos, tapi nanti kalau lolos orang-orang tertentu mengambil klaim ini sepihak. Walaupun mereka ada jasanya juga, cuman kan fans juga punya jasa. Jadi Mau tinggikan. diperbaiki nggak sekarang? Tadi 60%, ini mau diperbaiki nggak setengah cerita ini bahwa jatuhnya agak lebih sakit. Karena sudah dikerek ke atas kan. Kayak kata. Jadi ada terima kasih juga bahwa Ada, kita harus euforia, lakuin. artinya animo, semangat, antusiasme untuk nonton bola menjadi tinggi sekarang. Iya. Betul kan? Kemudian sekarang agak turun. Saya tuh gini, lepas dari bencana, kirim salam buat teman-teman kita di seluruh Sumatera dan seluruh Indonesia yang tertimpa bencana. Saya lihat kok antusiasme di SEA Games ini kecil sekali loh. Iya. Yang nonton, mohon maaf loh, dari 2 pertandingan yang ada, Kita bicara bola ya. ya bicara Iya, bola, iya. bicara bola ya. Kalau yang lain itu agak Ya, semangat juga. di 700th Anniversary Stadium itu kan kita bisa lihat penonton Myanmar dan Filipina lebih banyak dari kita. Itu kayaknya nggak pernah terjadi. Dan mohon maaf nih teman-teman kita yang kebetulan lagi siaran, itu sempat keliru loh. Dia mengatakan, ya kita lihat pendukung-pendukung Indonesia yang ditunjukin selalu Filipina. Saya bingung, ini bagaimana sih? Kebetulan nggak ada. Tapi memang di Indonesia ini sepak bola mempersatukan segalanya. Boleh waktu itu dukung Prabowo, boleh dukung Anies Baswedan, boleh dukung Ganjar. Iya kan? Begitu nonton sepak bola, satu. Ya. Ini yang nggak pernah dilihat dengan baik dan benar. Dan betul-betul ya, di masa sulit seperti apapun, Iya. ini dan yang paling saya hargai adalah kita sempat ribut-ribut di media sosial soal pemain yang kena ya bukan cuma bully tetapi juga rasisme dan lain sebagainya itu. Tapi saya lihat di stadion-stadion kita ada tulisan Stay Strong Sumatera. Iya. Woi, Anda coba bayangkan betul ya? Bencana pun bisa kita atasi bersama dengan persatuan di sepak bola. Tapi artinya kepada siapa kita harus berbicara? Karena saya mengutip Andre Rosiade yang sekarang mungkin sedang sibuk di Sumatera, itu Exco aja nggak pernah rapat. Exco, Executive Committee dari Federasi. Itu Andre Rosiade yang bilang, oh Exco rapatlah gitu. Apakah ada di antara kita semua yang mendengar Exco sudah pernah rapat pada saat ini mengevaluasi? Misalnya habis dari Piala Dunia, habis dari SEA Games ini, ada yang pernah dengar? Iya, saya kali mungkin. Iya. Yang tentang Piala Dunia saya nggak dengar. Iya. Tetapi yang SEA Games saya coba komunikasi langsung dengan Ketua Umum. Iya. Oh, sudah nih komunikasi langsung dengan Ketua Umum. Wah, kita dapat informasi Pertama A1. tentang tim nasional. Ya. Jadi kan hari Selasa itu sudah keluar di media tentang pemecatan atau pelepasan Indra Safri sebagai pelatih. Itu respons daripada pertanyaan saya di hari sebelumnya. Ya. Lalu beliau jawab akan diputuskan dalam rapat Exco dan hasilnya mungkin esok itu udah Selasa. Ya. Dan akan dikabari segera. Dan memang beliau tepati janji itu. Saya tidak lihat langsung ke rapatnya, tapi itu pernyataan beliau diputuskan dalam rapat Exco untuk melepaskan Indra Safri dari semua posisi, tidak saja pelatih tim nasional, tetapi di PSSI. Mohon maaf Bang, Abang udah cross check sama Exco yang lain karena kan beberapa pernyataan Saya kira selalu tidak Exco. perlu karena ini yang ngomong langsung Ketua Umum. Iya kan Kalau beberapa saya cross check lagi, kayaknya kurang etis. Ya, jadi Jadi ini di acara kita, menarik loh nih, ada fakta baru. Di acara Ordal ini, orang Jadi dalam, Indra Sapri organ dalam, pas gitu maksudnya. itu ya, jadi keputusan pelepasan Indra Safri itu Melalui rapat Exco. Rapat Exco. jadi kita bayangkan rapat Exco ini adalah ketua umum ada, wakil ketua umum ada, Sudah pasti, ada 15 seluruh Exco ada, yang 15, jumlahnya adalah 15. Jadi percaya dan tidak itu pernyataan Ketua Umum. Jadi kita harus percaya lah. Oke, nggak pelan-pelan ya. Jadi ada rapat Exco 15 orang, lalu keluar dengan keputusan Indra Safri dilepas dari semua Betul. posisinya di PSSI, Betul. dan kemudian juga Pak Sumarji mengundurkan diri, gitu ya. Iya. Jadi Pak Bung, guaranteed ya bahwa Iya. itu memang ada rapat Exco 15 orang. Ya, khusus untuk SEA Games. Gitu. yang sebelumnya saya tidak tahu. Ya, oke, pelan-pelan. Di antara kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di antara 8 orang ada 15 orang Ya. yang sudah rapat dan mengevaluasi
khusus buat SEA Games. Siapa yang percaya? Ini kan ada 8 nih. Iya, 8. Satu udah percaya kan? Satu percaya. Karena langsung. Satu percaya, yang lain? Tidak ada yang 7. Kalau saya begini, terakhir kan saya sempat diundang di sebuah podcast salah satu Esko ya. Saya sempat nanya juga. Tapi itu memang mungkin 7 hari 8 hari lalu, Bung. Nah, mungkin rapat Eskonya kan baru 3 hari lalu, saya nggak tahu ya. Tapi kalau sebelum yang Bung Yes katakan belum ada. Belum ada. Nah, tapi kalau Nggak, maksud saya pertanyaannya yang 3 hari ini nih. Artinya yang untuk lebih spesifik, rapat Esko lengkap, berapa yang percaya dari sini? 1 percaya. Karena langsung komunikasi. Langsung komunikasi dengan Pak Ketum? Iya. Pak Erick Thohir? Iya. Oke. Yang lain? Saya belum cek. Saya belum. Saya nanyanya percaya apa enggak apa-apa. Saya jawabnya belum cek. Belum cek. sama segini, Bang. Habis Kalau- ini kita cek gitu ya. Oke. Ini mungkin wasit lebih tahu nih. Kalau misalnya ada pelanggaran kita nggak ngelihat, kita nggak bisa bilang itu ada atau nggak pelanggaran. Iya, betul. Jadi kalau kita nggak tahu, ya walaupun tadi Bang Yes mengatakan ya. Dia secara etis. Kalau secara formal, Secara etis ya. secara Tapi, Prof, formal ada. Ini pertanyaannya bagus, tapi aneh bagi yang 7 nih. Iya. Hanya menjawab percaya dan tidak kok harus berpikir dulu gitu loh. Iya, betul. Ini ada apa ini? Kalau saya Harus jelas. berpikir dulu. Saya Gue karena percaya nggak? belum Gue dapat percaya nggak info gitu. apapun, nggak percaya saya. Kalau sudah dapat info. Kalau saya kan langsung saya tanya, abang udah tanya ke Esko yang lain kan gitu. Kalau asosiasi pelatih? Ya kalau bukan secara lebih berarti. Oh, Jadi Imran, secara Bung Imran. pribadi ya, kalau saya lebih pribadi. Biasanya kalau rapat Esko itu harusnya kan di press release. Gitu loh. Kalau cuma rapat-rapat dia bilang ini sudah pernah rapat ini, ya jujur saya tidak percaya. Maksudnya gitu. sepihak Tapi gitu. ya secara pihak. Jadi kalau mau Tidak memang percaya? rapat, Percaya tidak? Saya kok agak ragu ya, Bang ya. Enggak percaya apa enggak? Ragu. Percaya enggak? Saya nggak percaya. Oke, Bapak enggak percaya? Percaya karena etis? Percaya? Enggak Enggak percaya? kalau saya. Enggak percaya? Abstain. Kenapa? Oh, masih di komdis. Iya, masih di komdis. Ada potensi konfliknya beliau. Konflik kepentingan, kita nggak menjawab. Iwel? Tadi Dawa udah bilang cek dulu. Iwel? Saya nunggu dari Pandigara. Saya nunggu dari Pandigara nanti. Nanti saya Pandigara. Gimana Pak? Udah dicek belum? Saya Berarti nggak abstain percaya. juga dong, abstain juga. Nggak abstain. Saya nggak percaya, jadi ada 1 percaya. Mungkin saya kenapa saya bilang nggak percaya. Iya. Beberapa keputusan yang kemarin-kemarin yang sebelum-sebelumnya kan selalu hasil rapat Esko. Tapi pada saat kita cross check ke Esko yang lain tidak pernah. nggak ada tuh. Kalau saya 2 ilmiah, saya nggak melihat di dalam karena nggak punya hubungan khusus buat nanya-nanya. 2 yang ilmiah itu adalah 1. Bagaimana bisa ketua umum menyatakan medali perak, sementara 2 exco lain medali emas. Itu rapatnya bagaimana? Sama satu, Bang. Beliau kan lagi di Thailand. Iya, saya baru mau bilang itu. Oh, Iya, saya Bapak baru pemain nih, saya baru mau bilang alibi. itu, Pak. Iya, Mas. Ya kan itu kan logika kan. Kan pakai Zoom bisa. Pakai Zoom. Pakai Zoom. Nah, itu dilengkapi sama Dilengkapi, Bang. pakai Zoom. Tiga- Iya, iya, Bentar iya. dulu. Rapat Esko kan tidak perlu 15. Yang Nggak penting perlu. korum kan. Oke, Ya 3 kan? cukup. Ya. Yang penting kan Korum 7 lah. Ini belum tentu, siapa tahu di Korumnya berapa? statutanya Korumnya korum berapa? 3 sudah. 8 aja kan udah. Korum 50+1. 50%. Iya kan 15, 8 udah cukup. Oke. Menang kan. Tapi itu 1 bahwa ada medali perak, ada medali emas, nggak tahu rapatnya bagaimana. Yang kedua itu ada ini sudah rapat exco diumumkan dalam konferensi pers. Kami akan mengumumkan nama pelatih minggu depan. Pelatih nasional loh. Minggu depan. Ah. Ini udah 3 minggu ya, apa 2 minggu dari minggu depan? Ya, sebelumnya Baru pernah. 1 minggu. Sebelumnya juga Oh ya pernah. 2 minggu. Iya, 2 minggu, 2 minggu. Itu kan minggu depan kan. Iya, minggu Ini depan kan belum- bisa belum 2 bisa depan ini. 3. Nggak, tapi sebelumnya kalau nggak salah sekitar 1 bulan lalu pernah ngomong gitu juga. Kita nggak mengumumkan seminggu atau 2 minggu lagi. Kemudian, Enggak, yang itu tuh minggu depan pada waktu itu. nah yang itu kalau yang sekarang yang kedua nih minggu depannya mengacu ke ya nanti tanggal berapa 20-an. Oke, supaya kita nggak ribut minggu-minggu depan lah. Beberapa minggu ya. Tapi maksud saya bagaimana melukiskan sebuah rapat exco yang menghasilkan keputusan yang seperti itu. Saya boleh dalam posisi tidak percaya, tetap ya berterima kasih atas semua usaha yang ada. 5, 2 abstain dan 1 percaya. 1 percaya. Oke ya, melalui Zoom lah paling. Biar berimbang, biar berimbang. Iya, ini balik lagi. Saya mau mulai pelan-pelan ya, harapannya tadi ya KLB, Kongres lakukanlah yang benar. Yang benar, keren kan? Aman kita, ada hukum olahraga juga yang bantu di sini. Tapi orang lain KLB. Hati-hati, KLB-nya Justru itu. lakukanlah yang benar. Karena kalau Anda Kongres luar biasa pada hari-hari ini, saya yakin hasilnya nggak luar biasa.
Bisa gitu nggak? Kenapa? Karena ya biasa-biasa. Saya mau mulai sekarang ya, pelan-pelan ya. Ya. Mulai sekarang. Ini ada 8 orang, harusnya ada asosiasi wasit, ada federasi juga di kampus kita aja. Kalau berani nanti on campus. Nah pertanyaannya adalah begini, dari kongres luar biasa diharapkan keluar hasil yang luar biasa. Kalau enggak, hasil yang biasa-biasa saja. Titik nadir juga, atau menurun juga, atau menjatuhkan harapan, bung, bisa gitu lagi. Pertanyaan saya adalah, di antara kita berdelapan, ya, siapa yang menyangkal atau mengatakan tidak pernah dengar bahwa setiap kongres itu ada permainan uang? Bahkan ada di antara kita yang mengalami sendiri, saya dengar nih ya, kalah karena nggak punya uang. Kurang lebih gitulah ya. Iya. Di antara kita berdelapan, untuk menghasilkan kongres dengan hasil yang luar biasa, ya, siapakah yang selama ini tidak pernah mendengar bahwa ada permainan uang dalam kongres-kongres yang menentukan siapakah yang menjadi eksekutif komite? Ini kenapa kongres luar biasanya diarahkan untuk ke pergantian? Enggak. Belum belum bicara pergantian. Oke, iya. Kita belum bicara pergantian. Keren loh, orang ilmu hukum tuh. Ya, karena kan gini, kongres itu kan ada dua, kongres Siap. biasa sama luar biasa. Betul. Makanya kan yang namanya luar biasa itu kan ada sesuatu yang luar biasa. Ya, betul. Pemicunya apa luar biasanya kan harus Betul, kita kenapa kita begitu? klarifikasikan Ya. dulu Jadi, di sini gitu. balik, saya mau mulai, mereka-mereka ini terpilih karena sebuah kongres Iya. dengan harapan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi dalam kongres pemilihan itu, ya, oke. siapakah di antara kita berdelapan yang tidak pernah mendengar bahwa di situ ada permainan uang untuk menjadi eksekutif komite? Yang nggak pernah mendengar aja. Iya. Yang tidak pernah mendengar aja. Malah saya menduga di antara kita ada yang pernah merasakan kalah karena tidak bawa uang gitu. Oh, apa? Itu bagus itu. Ada di antara kita. Jangan, Bang. Itu menurut saya akar permasalahan. Jangan disemprit. Jangan disemprit. Ini menurut hukum olahraga. Nah, di antara kita Itu berdelapan. akar permasalahan kita sekarang, serius. Cuma di ordal nih, kita terang-terangan. Nggak ada yang katanya. Betul, Bang, betul. Menurut kita berdelapan, ada yang mengalami dari sini malah ya. begini, Tapi begini. kita berdelapan, Ya. ada nggak yang tidak pernah mendengar bahwa di kongres itu untuk menentukan pemilihan exco pakai uang? Ya Pak, ya. Nggak pernah dengar belum? Pernah? Pernah dong. Oke. Nggak, artinya Emang terjadi. ya memang terjadi ya. Saya ngalamin kok. Oh, ngalamin. Pelaku tuh. Saya ngalamin. Bapak Nggak pernah dengar, jadi selalu dengar ada. selalu ada. Oke, jadi Denger ya? Iya. Jadi pertanyaan tadi kan siapa yang nggak pernah dengar? Nah, artinya dengar, Semuanya dengar. bahkan mengalami. Iwel, nanti terakhir ya. Saya dengar, teman saya yang bagi-bagi. Iya, tuh. Bapak dengar? Dengar dan mengalami. Saya dengar karena kan saya pernah nyalon dulu waktu di Surabaya. Kalah banyak uangnya. Bukan kalah Oh, banyak, iya. saya mendengar orang Ini sudah. belak-belakan loh ini di acara ini. Belum pernah loh ada belak-belakan. Bapak ikut bagi atau keren di ordal. Belum pernah ada. Bapak pernah kalah? Saya 3 kali ikut ya. Zamannya Pak Edi Rahmayadi tidak dapat suara dan juga tidak dapat duit. Yang kedua zaman Iwan Bule dapat suara 2. Jadi kalau dilihat urutannya hasil pemilihan itu, kalau mau fair saya itu ada di urutan kedua. Oke. Karena yang juara itu Pak Iwan itu melambung jauh. Tapi di urutan kedua dengan 2 suara dapat. Oke. Saya tidak main duit. Iya betul. Ada yang simpati aja memilih saya nggak tahu siapa dia. Nah yang ketiga Pak Erik, saya nggak dapat suara 0 juga. Tapi kalau main duit, saya tahu. Oke. Boleh nggak saya bilang nih? Saya yang bilang ya. Iya. Bapak tidak lanjut karena Bapak memang nggak punya duit. Boleh nggak? Ini di ordal aja loh ini. Di Kalau ordal aja. punya duit itu relatif, Iya. ya kan? Nggak, bukan untuk kongres maksud saya. Iya untuk kongres. Iya, iya. Tapi untuk apa? Kita ini Ya, kan mau berbuat Ini sesuatu keren ya. Keren. untuk Ya sepak Allah, bola, terima kasih, ya terima kan? kasih ya. Kalau kita memulai dengan Terima kasih, terima tindakan kasih. yang kotor, moral Iya, betul, yang betul. rendah, Terima kasih. bagaimana kita mengurus bola yang benar, ya kan? Ini yang Kita saya memulai takutkan. dengan satu kesalahan gitu loh, Ini saya tidak takutkan jujur. Orang bicara kongres biasa ataupun kongres luar biasa, hasilnya akan biasa-biasa banget. Karena itu tadi, Iya. lagi-lagi Kita tidak uang jujur. berbicara, kita tidak jujur, Iya. peradaban sepak bola kita mulai dari situ. Iya. Bagaimana kita bisa berharap lebih
ketika saya malah dalam konteks yang lebih luas ya, saya itu kalau konteks komunikasi politik di pilkada, pemilu legislatif, pilpres dan lain-lain itu ya, saya bilang gini sama mereka, kalau Anda sudah terima uang buat memilih seorang pemimpin, Anda itu secara tidak langsung menurut keilmuan layak dilecehkan oleh dia. Betul. Ada layak dilecehkan. Betul. Kenapa? Betul. Dia bisa bilang, saya udah beli putus. Betul. Ngapain Anda teriak-teriak? Betul. Itu Setuju yang saya. belum orang buka ya. Ya. Tapi begitu ya. Bapak tadi yang pertama agak semangat ceritanya, yang ini agak pelan. Jadi kalau yang benar kita pelan-pelan saja. Setuju ya, benar-benar. Kalau yang tidak benar kita Keren, gas. keren. Kan gitu. 3 kali. Kalau Bapak berapa kali? Bung Satu Indra. kali. Satu kali Jadi ya? 2014 itu Ya, dia cerita. saya mencalonkan diri jadi ketum, waketum dan esko ya pada saat itu kan. Cuman saya didatangin oleh orang, saya sebut nama lah kan, kita mau coba Oh, iya, iya. orangnya Pak Lanyala lah gitu kan. Oke. Minta saya mundur, Iya. tapi nantinya akan diberikan, akan diarahkan menjadi anggota ketua komite pembinaan Indonesia Muda. Jadi saya akan diarahkan ke sana gitu loh. Nggak usah bertarung dulu lah katanya. Sayang katanya. Ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya saya kompromis lah. Oh, itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Justru bagus malah. Kalau Bapak nggak pernah ditawarkan gitu ya? Tidak. Tidak kayak. Mungkin mereka segan kali. Ngomong dong, udah mau dipotong dari awal. Ada ini yang Oh, sampai komite dari banding awal. ya. Bukan, Oh. bukan. Ya, banding pemilihan. Banding Anda, Banding ya, pemilihan. ya, Banding pemilihan. Oh iya, jadi di periode terakhir ya. Ya enggak, di zamannya di Ramayana. Bapak sampai lupa ya kisah. Tuan Bule. Tuan Bule. Banyak. Ketika periode di Ramayadi saya loloskan verifikasi untuk administrasinya. Berarti harus logikanya di periode berikut ya lolos dong, karena tim verifikasi itu mereka-mereka juga. Iya benar. Kok Anda sudah pernah diganjal? lolos, berarti memenuhi semua persyaratan Iya, ya tinggal lolos gitu udah. ya. Lihat nama ya saya, ya udah pernah kan 5 tahun lalu Kecuali sudah. ditemukan Ya udah sesuatu masuk aja. fakta baru. Iya, yang ada misalnya fakta bisa baru menganulir pidana, itu. ya. Boleh lah. Ternyata di yang Well, kedua, Brit. Enggak, enggak dia benar. Kenapa? Ya, kalau ijazah nggak asli nggak boleh di semua tempat. ya, Ya, ya PSSI betul. juga nggak boleh. Iya. Jadi apa kita cek nih ijazah semua exco dan enggak. Oke, jadi waktu itu ternyata tidak boleh maju. Di periode kedua kebetulan Di periode kedua. Pak Nigara ini ada di komite banding. Iya. Sementara di komite verifikasinya jatuhkan saya tidak lolos, saya naik banding. Ya. Ya di banding ada beliau, loh ini orang kan periode lalu lolos, mengapa sekarang tidak lolos? Emang ada fakta baru? Enggak ada. Pidana? Enggak ada. Itu SKC saya ada kok polisi, laporan polisi ada. Ya udah lolos dong. Iya Aneh-aneh aja katanya. Ya udah, di periode ketiga juga enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Nah, itulah. Nanti Itu yang kita mau saya kita bilang. bicara satu hal di situ. Pernah aktif di sepak bola itu agak ya. Mungkin termasuk jadi pengamat bisa ya. Ya harusnya luas. Tidak. Nggak boleh. Tidak. Nggak boleh. Boleh, Nggak boleh. harusnya harus. Karena ada juga orang yang saya lihat nggak pernah ngurus-ngurus bola gitu, Iya. tapi ikut lolos. Berarti Nah. kategorinya jadi pengamat bisa. Nah, Siapa saya tahu mau pernah berbicara di televisi atau Iya. di media sosial. Enggak boleh. Itu yang mau saya bilang. Iya. Di periode pertama Pak Edi Rahmayadi, ada beberapa wartawan juga, karena kan backgroundnya wartawan. Iya. Tapi saya juga pemain bola. Iya. Kompas itu aktif di sepak bola Perserikatan Jakarta Selatan. Selatan. Dan saya itu mulai dari pemain sampai dengan ketua. Iya. Itu kan terdaftar, Iya, resmi iya, iya. itu, Oh, iya. amatir, resmi. Nah ketika di tim verifikasi ada beberapa wartawan yang ikut dan tidak lolos. Iya. Nah mereka itu andalkan keterlibatan 5 tahun itu sebagai wartawan peliput bola. Lalu ada yang bertanya ke tim verifikasi, loh itu ya saya bisa, mengapa saya tidak? Dijawab sederhana aja loh, kau kan pakai dasar pengalaman wartawan. Iya. Oh di sini tidak ada itu. Oh, enggak termasuk ya. Dan juga komentator atau segala tidak. nggak termasuk. Tetapi yang aktif terlibat bertanding atau di pengurus. Oke. Ya saya main sepak bola. Main dan Kompas juga ada liga sepak bola muda. Iya, ada timnya. Iya. Sebelum masuk ke hukum olahraga nih, ya. Wong Jo. Ini Anda pernah lihat orang lain bagi-bagikan? Saya kebetulan berada di luar lingkaran, Iya, jadi iya. saya cuma lihat-lihat dari Tapi lihat ya, bawah orang aja. lain bagi-bagikan. Nggak ada, nggak perlu lihat. Nggak Nggak kelihatan. Saya kan di luar lingkaran. Oke. Cuman ngamatin dari luar aja. Gerak-gerik bagi-bagi ada ya. Kalau lihat saya lihat. Oh, lihat ya. Ya. Wow. Lihat bagi-bagi. Itu di periode 2010 atau 11 ketika revolusi oleh Pak Arifin Panegoro, Iya. yang dimana Johor Arifin lolos ya. Itu kongres itu kalau lihat hitungan di atas kertas, kelompoknya Pak Arifin itu 80% menang. Iya. Karena dia udah raih
60 suara lebih, 68 kalau nggak salah, dari 85 ya. Iya, iya. Udah pasti lolos lah. Ternyata last minute di pemilihannya alot. Karena ada serangan fajar itu. Serangan fajar, akhirnya menang juga tapi hanya selisih 1 suara. Oke. Dahsyat itu. Jadi memang itu ada. Iya. Tapi enaknya kita bicara yang lalu nih, jadi kita aman. Iya. Ya, Mengapa aman? Padahal pertanyaan saya tadi, kongres yang terbaru. Oh ya. Tapi tetap ya, kongres yang terbaru tetap. tapi yang dulu, abstain Bang, juga. Enggak, Bang? kalau itu kan kasat mata. Oh, kasat mata. Jadi 88-nya kasat mata ya? Kasat mata. Well, kasat ini mata. injury time. Cuma- 88-nya. Kalau ini cuma dengar-dengar, kalau ini kasat mata. Kasat Cuma mata tuh gini, lihat. Iya. Iya. Cuma Gini, saya gini. dengar. Cuma Gini. Di era Sekarang Pak Sumaryoto, ini kita ngomong dari belakang. Iya. Ada 3 calon, Iya. ya kan? Sumaryoto itu almarhum dengan Nugara Boso, saya timnya, saya ketua timnya. Kita jam 2 pagi tuh mandang jalan Diponegoro dari HI Iya. sambil nginjek uang 2 miliar. Karena saya bilang kalau ini Dahsyat, dipakai, saya yang pertama akan nulis. Jadi Oh, Anda pakai uang. kalau Anda nggak kepilih, berarti Tuhan menyelamatkan Anda. Iya. Karena inilah sepak bola kita. Kasat mata. Dengar-dengar, walaupun di luar lingkaran, saya diceritakan sama salah satu teman. Dan ini bagus, Pak. Yang Negara pagi-pagi. mencegah. Iya Pak, dikira mencegah. Mencegah pada waktu Kalau itu. ini korban. Ya. Saya korban juga ada nih. Korban juga. Jadi, Wow. ntar dulu nih. Jadi, Ada korban lagi. bentar, pada Ini saat itu, anggaplah injury time ya. jadi pada saat itu kita memberikan alternatif. Karena kan mungkin dorongan publik pada saat itu Twitter lagi rame lah. Ini mana nih dari mantan pemain atau yang ngerti bola, kok nggak ada yang mau jadi ketua PSSI. Kita dorong waktu itu Kurniawan. Jadi saya salah satu tim sesnya. Saya lupa tahun 2000 berapa begitu. 2014 mungkin ya. Yang pada saat itu zaman Iwan Bule. Pak Iwan Bule. Oke, Iya. Kurniawan. Saya salah satu tim sesnya. Saya yang mendorong dia untuk maju sebagai salah satu calon ketua PSSI. Pada saat itu di Bandung ya kalau nggak salah ya, Pak ya? Enggak, di Pak Iwan Bule di Jakarta. Oh di Jakarta ya? Saya lupa soalnya itu. Traumatik ini gila tadi. Bisa Enggak. lupa. Jadi emang saya mendorong gitu kan. Ya kita ya dengan semangatnya itu tadi. Semangatnya mungkin sama Bung Yes. Coba kita akan memberikan alternatif kepada publik gitu ya. Bisa nggak menang nih? Kita buktikan lah bahwa mungkin kalau secara ya kan ujung-ujungnya duit juga nih akhirnya. Kita coba untuk pemain segala macam ada nggak dukungan masyarakat ya pada saat itu ada polling segala macam otomatis kita menang besar lah. Nah cuman kan itu di medsos, di publik segala macam. Ya cuman begitu sampai kongres persis seperti tadi didatangin juga ada gitu ya. Kita juga jaga-jaga. Hampir seharian itu kita nggak tidur gitu ya sama beliau. Kita ini apa segala beda macam. dengan pilkada dan Ya, yes, persis gitu kan. Gimana nih? Udah begini-begini. Ya udah enggak lah, kan kita mau tetap tujuannya adalah untuk memberikan ini segala macam, ya harus tetap maju sampai di Hasilnya? ujung. Hasilnya ya nggak dapat suara. walaupun dukungan publik banyak. Iya, Terputus lah ya. nah itu di situ. Dukungan Tapi di publik situ dari juga luar betul. terputus karena ada uang yang Ya, diinjak. kalau ngomong uang ada, kita juga merasakan itu. Jadi saya pada saat itu memang jadi salah satu tim sesnya Kurniawan untuk jadi ketua umum PSSI. Kongres terakhir yang Pak ET akhirnya maju juga itu ada senior di kampus juga yang maju sebagai salah satu exco ya merasakan mungkin soal uang dan segala macam. Cerita ke saya. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Tapi orang tahu lah ya. Orang tahu. Waktunya Bapak pertama. Enggak, saya mau nutup Bapak pertama ini dengan mengatakan pasti banyak juga hal-hal baik yang sudah dilakukan. Sebut aja Ketua Umum, Erick Thohir dan semua yang lain. Tapi ini diskusi-diskusi kritis. Terutama tadi kita akhiri dengan itu tadi. Paling nggak kan U17 kita Piala Dunia. Iya, 2-1 lawan Honduras menang pertama kali dan coach Nova tampil gemilang. Pertanyaan saya tentu saja selanjutnya adalah apakah mungkin ada kongres biasa ataupun kongres luar biasa yang akan tidak diwarnai oleh uang? Nggak mungkin. Hampir tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang tidak mungkin kelihatannya. Kalau saya Berarti kita tutup aja sepak bola kita. Jangan dong. Oh, tidak. ada harapan. Harapan, ada harapan. Jadi Bang, Arab pernah izin mencegah Bang. itu, Prof. Karena salah satu yang menjadi dua orang ini duduk di sini karena ada harapan dan Izin, Bang. karena mencegah. Saya gini, dari mulai Pak Zaman, jadi gini lah kita udah tahu lah di luar PSSI itu mafia dan segala macam. Artinya pada saat itu kita menaruh harapan besar pada saat mungkin Arifin Panigoro yang duitnya banyak, pada saat Edi Rahmayadi yang punya kekuatan militer, Iwan Bule juga ternyata gagal juga.
gitu ya. Nah, pada saat ET kemarin, saya jujur ada harapan dalam konteks gini, revolusi itu sekalian kekuatan politik, kekuatan duit ada kok, gitu ya. Dan bahkan kita waktu itu menyediakan di kampus saya pada saat itu karena saya juga ada yayasan advokasi keolahragaan, saya pikir bikin di kampus kita ngomong bebas apa harapannya, termasuk soal tadi yang dibilang Bang Iwel. Kita harus hapuskan duit soal politik money politik ini gitu ya, karena ini sumber masalahnya ya. Soal kita udah bukan rahasia umum lah bahwa Asprof atau apapun itu bancakannya ya pada saat kongres gitu ya. Artinya itu yang saya bilang gini, kuncinya di mana? Kuncinya adalah di perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Baik, Bro. Ini Satu detik. udah over. Orang pasti akan menarik. Orang pasti akan menarik. Habis ini tiup boleh ya. Injury time itu suka-suka wasit. Ya. Itu yang masalah. 90 tambah 6 sama dengan 99. 90 tambah 6 sama dengan 103,58 yang Qatar, Uzbekistan. Satu aja sebelum ini ya. Bisa dapat berapa sih kalau satu kongres itu kira-kira? Kalau dia terima gitu dari kiri kanan segala macam untuk menentukan suka. Kira-kira berapa dia bisa dapat? Buka. Kira-kira aja, kira-kira. Baik, kira-kira berapa ya pemirsa? Ya, di babak kedua nanti kita kembali tetapi itu selesai babak pertama. Saksikan terus podcast Ordal di Garuda TV setiap hari Selasa pukul 9 malam.